setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini saya dapat kembali berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan saat ini adalah belas kasihan ilahi. Belas kasihan ilahi. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Sebab hanya belas kasihan Tuhan yang sempurna, tanpa pamrih, murni, tulus, dan di dalamnya ada berkat-berkat
juga untuk keselamatan jiwa. Lebih jauh kita akan menyimak tentang belas kasihan ilahi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar pemberitaan firman ini memberkati setiap kita yang mendengar. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, waktu teristimewa, semangat yang masih ada oleh karena Roh Kudus tinggal di dalam kami. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memberitakan firman, dan juga semua pendengar yang punya kerinduan, lapar dan haus akan firman Allah. Tuhan memberkati pembahasan firman dari awal sampai akhir. Kiranya firman ini memberkati yang lemah menjadi kuat, yang sudah jauh dari Tuhan dekat kembali dengan Tuhan. Mereka yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula, mereka kembali mendapatkan kasih yang semula yang Tuhan janjikan kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Pemulihan terjadi, kesembuhan, pelepasan. Kami percaya di dalam firman Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Kuduskan kami di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Belas kasihan ilahi. Saudara-saudara, kita akan membaca di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 berbunyi demikian. Mari kita perhatikan pembacaan firman ini. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, perhatikan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Itulah hati Tuhan, the heart of God. Karena mereka lemah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belas kasihan ilahi itu akan hadir dalam hidup kita semata-mata karena God is love. Allah itu kasih. Kasih yang murni, kasih yang sejati itu hanya datang dari pribadi Tuhan sendiri. Di dalam Greek bahasa Yunani, saudaraku, ada satu istilah tentang belas kasihan itu, sphrangisomai. Dalam bahasa Inggris compassion, yang berarti keharuan, perasaan kasihan dan terharu. Itulah lebih kurang gambaran tentang istilah belas kasihan dalam Greek bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Saudara, jika kita melihat lebih jauh tadi dalam pembacaan Matius pasal 9, menurut teks Matius 9 ini hampir setiap orang di mata Yesus saat itu sedang dalam kondisi satu, mengalami kelelahan. Dalam pembacaan tadi Matius 9 35 sampai 38. Yang kedua, mereka terlantar, kata pembacaan tadi. Lalu yang ketiga, mereka bagaikan domba tanpa gembala. Dan ada satu ayat yang tadi kita baca, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itulah hati Allah, saudara. Itulah hati Tuhan. Sampai saat ini, hati Allah tidak berubah, hati Tuhan tidak berubah. Penuh dengan compassion, belas kasihan, anugerah kemurahan bagi saya dan bagi saudara. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan adalah sumber segala sesuatu.
yang unlimited, yang tidak terbatas. Semua kasih dalam dunia, kasih manusia, saudara-saudaraku, hal-hal yang datang dari dunia itu semua limited, terbatas. Hanya kasih daripada Tuhan yang unlimited, yang tidak terbatas. Di dalam surat Roma 9 ayat 15, kalau saudara membaca, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa saja Tuhan mau menaruh belas kasihan. Dalam Roma 9:15, Tuhan akan menaruh belas kasihan kepada siapa saja yang Tuhan mau memberikan belas kasihannya. Puji nama Tuhan. Namun mari kita akan menyimak lebih jauh, saudara. Kita sangat percaya, kita sangat yakin bahwa penentu yang utama, faktor yang utama datangnya belas kasihan Tuhan adalah oleh karena hati Tuhan sendiri. Datang dari hati Tuhan sendiri. Kita harus tahu, seperti dari dalam Roma 9:15, bahwa Tuhan bisa menaruh belas kasihan kepada setiap orang yang Dia ingin kasihani. Roma 9 ayat 15. Jadi faktor penentu utama datangnya belas kasihan Tuhan adalah karena hati Tuhan sendiri yang penuh dengan belas kasihan. Namun kita akan melihat sebentar, saudara-saudara, ada faktor-faktor yang juga tidak boleh dilupakan oleh setiap kita. Misalnya kerelaan berkorban, ketetapan hati untuk terus berharap kepada Tuhan dalam segala keadaan juga perlu diperhitungkan, perlu dimiliki oleh setiap kita. Puji nama Tuhan. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang dimana di dalamnya kita akan diberkati. Kita akan melihat bagaimana kita juga harus bersikap yang positif di hadapan Tuhan. Kita lihat contoh-contoh dalam misalnya Matius 20 ayat 29 sampai 34. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Matius 20 29 sampai 34 tentang dua orang yang buta, yang dikatakan, saudaraku, tubuhnya cacat, tubuh mereka cacat. Status mereka atau pekerjaan mereka sebagai beggar, peminta-pinta atau pengemis. Hidup mereka di bawah garis kemiskinan dan lain-lain kondisi yang kurang menguntungkan yang mereka miliki. Namun kita ikuti pembacaan dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah, inilah the heart of God, hati Tuhan. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Tadi, saudaraku, saya jelaskan kepada saudara bagaimana nasib kedua orang buta ini. Tubuh mereka cacat, status mereka sebagai peminta-peminta atau pengemis. Hidup mereka di bawah kemiskinan. Belum lagi pada waktu mereka berseru kepada Yesus, saudaraku, mereka dihalangi, dilarang. Tetapi dari pembacaan mengatakan mereka makin keras berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Ada satu keseriusan, kesungguhan dari dorongan hati mereka.
bahwa mereka membutuhkan Tuhan, mereka memerlukan Tuhan. Tadi saya katakan bahwa faktor penentu utama datangnya belas kasihan Tuhan adalah karena hati Tuhan sendiri. Ada hati Tuhan sendiri. Tapi dalam pembacaan barusan saudaraku, ada faktor yang kita tidak boleh lupakan dari kedua orang buta ini. Mereka berteriak kepada Tuhan dengan iman sebagai tanda bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan. Artinya kita tidak boleh bersikap cuek, bersikap masa bodoh. Dengan santai kita berkata, toh Tuhan penuh kasih. Jadi biarlah kami tidak usah memiliki keseriusan, tidak perlu memiliki kesungguhan untuk datang kepada Tuhan. No, saudara-saudara, Tuhan adalah Tuhan juga yang ingin melihat bahwa kita mempunyai iman kepada Dia. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, kesungguhan dalam mencari Tuhan itu penting. Seperti dua orang buta yang tadi kita baca bersama-sama. Poin yang pertama, kesungguhan mencari Tuhan itu penting. Tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dilalaikan. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali waktu Tuhan Yesus mengadakan satu mujizat yang spektakuler, mujizat yang luar biasa. Jelas saudaraku, kita tidak usah meragukan, tidak percaya. Kita tidak boleh tidak percaya tentang hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita akan baca contoh yang kedua. Kalau yang pertama, kesungguhan dalam mencari Tuhan itu penting kita miliki. Lalu yang kedua dalam Matius 15, saudara-saudara, ayat yang ke-32. Begitu banyak orang, mereka berhari-hari mengikut Yesus. Saudaraku, mereka begitu setia. Saudaraku, ada satu tradisi dari orang Yahudi bahwa mereka begitu menghargai waktu, menghargai kesempatan. Mereka mempunyai kebiasaan kalau bisa tidak boleh membuang waktu, itu kebiasaan orang Yahudi. Oleh karena itu setiap kesempatan mereka pergunakan, termasuk kita pernah membaca dalam Alkitab. Ya, mereka manfaatkan halaman bait Allah untuk berdagang, berjual beli. Di mana akhirnya Tuhan Yesus marah, bahwa rumah doa berubah menjadi rumah dosa. Tapi itulah tradisi mereka. Mereka tidak suka membuang-buang waktu. Saudara bayangkan dalam kisah ini ribuan orang mereka mengikut Tuhan. 3 hari kita ikuti pembacaan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku, ini hati Tuhan, the heart of God. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Luar biasa, hati Tuhan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari mereka berjalan bersama Tuhan dan mereka lalu kehabisan makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 paku penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Hal yang saya tekankan adalah ayat yang ke-32 dari Matius 15. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Saudara-saudaraku, 3 hari mereka berjalan bersama Tuhan dan mereka kehabisan logistik bahan makanan, saudaraku. Tapi hati Tuhan, the heart of God, berbuat sesuatu. Memang betul. Sekali lagi saya tekankan, faktor utama, penentu utama datangnya belas kasihan Tuhan adalah karena hati Tuhan sendiri, saudaraku. Hatinya penuh dengan compassion, belas kasihan, kemurahan. Namun faktor-faktor yang pertama tadi kesungguhan mencari Tuhan. Yang kedua seperti orang banyak, yang 4.000 orang lebih ini, saudaraku, rela berkorban waktu karena Tuhan. Dan tadi aku katakan 3 hari mereka berjalan bersama Tuhan, terus mengikut Tuhan. Walaupun persediaan bekal sudah kosong, rela berkorban. Saudaraku, kata pembaca ini sampai kehabisan bekal. Yang saya tekankan adalah hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Itu hati Tuhan. Tapi ada faktor-faktor yang tidak boleh dilupakan. Kesungguhan dalam mencari Tuhan. Yang kedua, rela berkorban dalam mengikut Tuhan. Seperti ribuan orang ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara, pembahasan firman kali ini mengandung teaching, pengajaran bagi saya dan bagi saudara. Percayalah, hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Jangan meragukan hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Apapun yang kita alami saat ini, bagaimanapun beratnya pergumulan saudara saat ini, jangan ragukan saudara tentang hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Puji nama Tuhan. Dan hatinya Tuhan sama saat ini penuh dengan belas kasihan. Tapi jangan lupa, apakah masih ada kesungguhan di dalam diri kita dalam mencari Tuhan? Anda yang menjawab. Adakah kerelaan berkorban dalam mengikut Tuhan? Dalam kesungguhan, dalam keseriusan. Bukan main-main, saudaraku, bukan iseng-iseng. Seperti ribuan orang ini. Dan dengan terus terang Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Saya sangat percaya sampai saat ini saudara, hati Tuhan masih tergerak oleh belas kasihan kepada saya dan kepada saudara, kepada semua orang yang beriman kepadanya saat ini di mana pun saudara berada. Puji Tuhan. Saya katakan dalam nama Tuhan, bagi saudara yang mulai beban, masalah, problem apapun, yang saat ini Anda sedang menyimak pemberitaan firman Tuhan ini, mari saudara datang ke hadapan Tuhan, di mana hatinya penuh dengan belas kasihan kepada saya dan kepada saudara. Ada contoh yang ketiga, saudaraku, yang luar biasa. Kadang-kadang dalam kita mengikut Tuhan, tantangan datang, ketakutan, kekhawatiran, betul saudara, hambatan, dan 1001 macam persoalan. Dapatlah kita menunjukkan bahwa kita masih memiliki kesetiaan, ketetapan hati, keteguhan iman. Seperti contoh yang saya akan bacakan sebentar. Ketetapan hati untuk berharap kepada Tuhan. Padahal kalau saudara baca dalam pembacaan barusan saudara, belum lama pengikut Yesus saat itu, kita baca sebentar, mendengar bahwa
Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal kepalanya oleh Herodes, saudaraku. Dan orang banyak ikut mendengar saat itu. Berita yang menakutkan, berita yang mengkhawatirkan, berita yang bisa menggoncangkan iman. Baik kita ikuti pemberitaan firman pembacaan berikut ini dalam Matius 14 ayat yang ke-14. Untuk saudara lebih jauh mengetahui latar belakang, saya akan baca dulu ayat 12 dari Matius 14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Dari kematian Yohanes Pembaptis diberitahukan kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Berita yang menguatkan, yang menakutkan, yang menggoyahkan iman muncul saat itu. Oleh karena Yohanes Pembaptis baru dibantai, dibunuh. Dan banyak orang tahu. Tapi dari pembacaan berkata, orang banyak masih mengikuti Yesus. Saudaraku. Dan pada waktu hal itu terjadi, saudaraku, kita akan lihat Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya dalam situasi yang mencekam, berita yang menakutkan. Karena ada berita bad news, berita yang buruk. Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal lehernya, saudaraku. Tapi orang masih antusias, orang masih semangat untuk saudaraku datang kepada Yesus saat itu. Ayat 14 saya ulangi. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan, inilah the heart of God, hati Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi saya tekankan, ini sangat penting. Faktor penentu utama datangnya belas kasihan Tuhan adalah dari hati Tuhan sendiri. Hatinya penuh dengan belas kasihan kepada saya, kepada saudara, kepada semua kita. Namun jangan melalaikan faktor-faktor, saya ulangi, kesungguhan dalam mencari Tuhan, kerelaan berkorban dalam mengikut Tuhan. Yang ketiga, ketetapan hati untuk berharap kepada Tuhan. Walaupun berita buruk baru saja menerpa mereka tentang kematian Yohanes Pembaptis, tapi mereka begitu antusias, mereka begitu semangat mengikut Tuhan. Saudara, pada banyak orang saat ini, waktu pencobaan datang, tantangan menerpa hidup mereka, kesulitan membayar hidup mereka, suruh mereka give up, mereka menyerah. Ya, saudaraku, mereka katakan, Tuhan, I stop following you. Saya berhenti mengikuti Engkau, Tuhan. Lain dengan cerita ini, saudaraku, mereka begitu antusias mengikut Tuhan. Dan Matius 14 berkata, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Kenapa, saudara? Miracles happen, mujizat terjadi. Tuhan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Puji nama Tuhan. Betul, faktor utama, faktor yang terpenting adalah, saudaraku, karena hati Tuhan sendiri yang penuh dengan belas kasihan. Tapi jangan lupa, saudaraku, faktor mencari Tuhan, kesungguhan mencari Tuhan, kerelaan berkorban dalam mengikut Tuhan, ketetapan hati untuk berharap kepada Tuhan, perlu dipertimbangkan, diperhitungkan, dipikirkan oleh setiap kita. Pada kesempatan ini, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan berkata,
hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan masih sama. Dalam Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pada kesempatan ini, mari, apapun yang Anda alami, yang Anda hadapi, pergumulan Anda, datang kepada hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kehilangan kasih yang mula-mula dipulihkan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan. Saudaraku, sebab hatinya penuh belas kasihan, yang pada waktu Tuhan melihat kesungguhan iman kita, iman saya dan saudara, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa kiranya pembahasan firman ini memberkati setiap saudara yang sudah berada. Dan kita harus percaya, I believe Lord, miracles still happen. Aku percaya Tuhan, mukjizat masih terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya berdoa kiranya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, untuk mengakhiri renungan ini, kita datang berdoa kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kami bersyukur saat ini oleh anugerah dan kemudahan Tuhan dalam waktu yang ada, hamba dapat menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman ini, menjamah setiap orang, memulihkan setiap orang, membawa orang kembali kepada Tuhan. Sebab hati Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada kami. Ajar kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami datang kepada Tuhan, untuk percaya, untuk sungguh-sungguh kami tidak melalaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali setia, boleh dekat dengan Tuhan, boleh mengasihi Tuhan. Di akhir zaman ini kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Memberkati semua pendengar yang sudah bersama-sama mendengarkan renungan firman saat ini. Dan kiranya setiap kami mengalami belas kasihan Tuhan dalam setiap pribadi, keluarga, pekerjaan kami, profesi kami, karir kami. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Dan nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Kami juga doakan Bapak untuk negara kami yang kami kasihi, NKRI, di mana Tuhan sudah menempatkan kami di dalamnya, memberkati negara kami, melindungi, menjaga negara kami. Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, sampai pejabat-pejabat yang terendah di daerah, melindungi negara kami, memberkati. Hanya perlindungan dari Tuhan yang kuat, yang maha kuat, memberkati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, dengan berkat kemurahan Tuhan, berikan damai sejahtera, kedamaian, lindungi negara kami. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu untuk NKRI, sehingga NKRI penuh kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku
Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.